Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya, Win berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik apa sih? Pada hari ini aku ingin membahas tentang rules of money atau hukum tentang uang, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman, uang itu adalah hanya sebuah alat tukar. Jadi kalau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan, menurutku itu kurang tepat ya, teman-teman. Sebenarnya uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Uang itu nggak mengubah siapa-siapa. Uang itu lebih ke arah mempertegas sifat asli seseorang. Kalau misalnya seorang aslinya emang jahat, kemudian ia memiliki uang, maka kemungkinan besar uangnya akan digunakan untuk hal yang buruk juga. Sebaliknya, kalau misalnya orang yang emang aslinya baik, teman-teman, mereka akan memanfaatkan uang tersebut untuk hal-hal yang positif juga. Jadi uang itu hanya sebuah alat tukar ya, teman-teman. Uang itu nggak mengubah siapa-siapa. Uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Uang hanya mempertegas sifat asli seseorang. Nah, yang kedua, uang itu nggak dibawa mati. Nah, kenapa aku berkata demikian, teman-teman? Karena ada juga nih orang yang misalnya kalau misalnya mereka berhemat, mereka sampai keterlaluan, sampai benar-benar menyiksa diri sendiri, sampai akhirnya mereka nggak menikmati hidupnya. Nah, dengan melakukan hal ini sama aja mereka tidak menyayangi diri sendiri, teman-teman. Jadi, pastikan semasa hidup kita juga menikmati uang ini, cuman kita harus memiliki batas ya, teman-teman. Jangan sampai kita menikmati uang terus, sampai kita kebanyakan reward diri sendiri, sampai kita lupa buat yang namanya melakukan investasi ini. Jadi, benar-benar harus balance, kita harus nggak terlalu menyiksa diri dengan cara menikmati juga uang milik kita, tapi kita juga nggak boleh berlebihan reward diri kita sampai kita lupa yang namanya investasi atau mempersiapkan masa depan kita, teman-teman. Yang ketiga, yaitu hutang tidak selalu negatif. Jadi pemahaman banyak orang adalah mungkin mereka dari kecil sering banget nih diajarin bahwa utang itu adalah sesuatu yang negatif, benar-benar harus dihindari. Namun nyatanya utang itu nggak selamanya negatif ya, teman-teman. Utang itu bisa positif, bisa negatif. Emang kebanyakan utang itu negatif. Cuman kalau misalnya utang itu dilakukan untuk sesuatu yang bersifat produktif, misalnya kita meminjam uang dengan tujuan untuk membuka suatu usaha, atau kita meminjam uang untuk membeli alat sesuatu yang akan digunakan untuk produktivitas kita, sama aja bukan utang negatif ya, teman-teman. Kecuali kalau misalnya kita membeli barang tersebut hanya dengan keperluan untuk mengimpresi orang lain, atau buat pamer doang, atau buat supaya nggak ketinggalan sama yang lain, atau cuman buat ngikutin tren. Nah, itu baru sama aja namanya kita melakukan yang namanya utang konsumtif, dan itu nggak akan menguntungkan kita dalam jangka panjang, teman-teman. Jadi yang namanya utang konsumtif kalau bisa dihindari, atau kalau misalnya mau pun jangan terlalu banyak. Sedangkan utang produktif ini, teman-teman, nggak apa-apa kalau misalnya mengambil utang produktif ini ya, teman-teman. Kalau misalnya kita kebanyakan ngambil utang konsumtif, nanti lama-lama kita bisa kelilit yang namanya utang, teman-teman. Akhirnya bunga dari utang ini akan menyusahkan ekonomi kita. Jadi kita kerja mati-matian, kita mengumpulkan uang, uangnya harus membayar bunga karena kita berhutang ini, teman-teman. Jadi itu bukan sesuatu yang positif, dan kalau bisa kita nggak terlalu banyak mengambil namanya utang konsumtif. Sedangkan kalau misalnya utang produktif, orang itu sama aja menggunakan leverage atas uang mereka, teman-teman. Contohnya, salah satu contohnya adalah investasi properti itu juga. Mereka dengan mereka melakukan investasi properti, misalnya uangnya hanya berapa ratus juta nih, tapi mereka bisa membeli properti yang harganya jauh lebih dari uang itu, teman-teman. Cara menggunakan leverage, meminjam uang orang lain, teman-teman. Nah, itu yang namanya utang produktif. Jadi benar-benar harus bisa dibedain antara utang produktif dan utang konsumtif ya, teman-teman. Berikutnya, hukum tentang uang lagi. Ini adalah Rule of 72 atau peraturan 72. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peraturan 72 ini? Nah, peraturan 72 ini adalah peraturan simple sih, teman-teman. Ini gunanya buat kita mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk uang kita melipat ganda menjadi 2 kali lipat, teman-teman. Jadi cara hitungnya adalah dengan cara membagi 72 dengan return tahunan kita, teman-teman. Contohnya, kita memiliki return investasi yang di angka sekitar 12% per tahun nih. Kemudian kita bagikan 72 dengan 12 ini, kan ketemu angkanya nih 6, teman-teman. Artinya, setiap 6 tahun, uang kita akan menjadi berlipat ganda kali 2, teman-teman. Kalau misalnya kita investasi 100 juta, mendapatkan return sekitar 12%, dalam 6 tahun, 100 juta itu bakal jadi 200 juta. Ini cuma salah satu hitungan simple ya, teman-teman. Misalnya, kalau misalnya return tahunan kita misalnya 24 nih, tinggal dibagi aja, 72 dibagi 24, itu sama dengan 3. Berarti setiap 3 tahun uang kita double. Jadi dalam 6 tahun uang kita kali 4. Gitu aja, teman-teman, cara hitungnya. Itu salah satu hitungan simpelnya ya, teman-teman. Rule of money berikutnya adalah menjadi kaya itu
bukan tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan teman-teman, namun berapa banyak uang yang bisa kita tabung. Emang bener nih, kalau misalnya kita memiliki penghasilan yang besar, otomatis kan kita bisa menabung lebih banyak uang. Tapi nyatanya teman-teman, kalau misalnya penghasilan besar, belum tentu kita bisa nabung juga teman-teman. Ada orang yang misalnya dia penghasilan besar, namun seiring mengalami kenaikan penghasilan, dia malah menaikkan gaya hidupnya juga teman-teman, atau yang namanya lifestyle inflation. Nah itu bukan sesuatu yang bagus, karena aku juga ada baca satu buku ini, dibilang katanya kalau misalnya pengeluaran itu, sebenarnya pengeluaran itu nggak ada batasnya ya teman-teman. Jadi mau seberapa banyak penghasilan kita pun, kalau misalnya kita hidupnya boros dan kita nggak bisa menjaga pengeluaran kita, bisa-bisa pengeluaran kita tetap bakal lebih besar daripada penghasilan kita yang udah besar itu teman-teman. Jadi benar-benar kita harus bisa mengontrol yang namanya pengeluaran kita ya teman-teman. Karena kalau contoh nih, kita punya penghasilan besar, namun kita pengeluaran juga besar nih, sehingga kita nggak bisa nyisihin uang sama sekali, kita nggak bisa nabung. Akhirnya kita nggak bisa memiliki kesempatan untuk mengumpulkan aset itu nggak bisa bekerja untuk kita, menghasilkan uang untuk kita. Sampai kapanpun mereka nggak akan bisa mencapai financial freedom teman-teman, karena nggak ada yang namanya aset yang bekerja untuk mereka, menghasilkan uang untuk mereka. Sedangkan kalau misalnya penghasilan kita nggak terlalu besar nih, katakan mungkin penghasilan kita hanya biasa-biasa aja, tapi kita benar-benar memiliki disiplin diri yang bagus nih, terus kita selalu berinvestasi, nanti dalam jangka panjang aset kita ini bakal menghasilkan uang, dan uang yang dihasilkan dari aset kita atau yang disebut dengan passive income itu bisa juga suatu saat menjadi sangat besar teman-teman. Kalau misalnya suatu saat udah lebih besar dari pengeluaran kita, itu yang disebut dengan financial freedom. Nah, financial freedom itu juga ada step-stepnya, teman-teman bisa coba ke videoku yang sebelumnya. Di sana aku membahas tentang step by step menuju financial freedom ya. Nah, aku kemarin barusan menyelesaikan satu buku yang ini cukup populer di Amerika ya teman-teman, yaitu Millionaire Next Door. Di Millionaire Next Door ini menggambarkan tentang sebenarnya orang-orang milioner di Amerika tuh seperti apa sih. Nah, dari buku ini pikiranku terbuka teman-teman, bahwa sebenarnya orang-orang yang kaya itu bukan orang-orang yang dari luarnya kelihatan kaya teman-teman. Kebanyakan miliarder Amerika itu adalah mereka yang sebenarnya nggak kelihatan kaya teman-teman. Kalau yang biasa kita tahu kan, kalau misalnya milioner, wah kalau misalnya milioner tuh yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya mewah, makanannya juga glamor, belanjanya boros. Bahkan ternyata sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Ternyata sebenarnya orang-orang milioner yang di Amerika itu mereka yang sebaliknya teman-teman. Itu mereka yang super kaya, itu mereka yang memiliki literasi keuangan yang baik, mereka yang tahu bagaimana cara mengelola uangnya, tahu bagaimana cara berinvestasi, terus pengeluarannya juga mereka nggak boros-boros banget, mereka punya kontrol diri yang bagus. Bahkan mereka juga, aku sempat baca di sana, mereka kebanyakan nggak beli barang-barang mahal teman-teman. Buat beli jas aja mereka beli yang harganya di bawah standar, kemudian juga kalau bisa pakai kupon mereka pakai kupon, beli jam tangan juga nggak mahal-mahal banget, beli sepatu nggak mahal-mahal banget. Sedangkan mereka yang menghabiskan puluhan juta atau barang yang mahal banget untuk beli jas atau buat keperluan seperti itu, dan mereka yang sebenarnya bukan milioner teman-teman. Jadi bener-bener nggak bisa dilihat dari luar ya teman-teman. Ada yang dari luar kelihatannya biasa aja, itu sebenarnya milioner. Nah teman-teman bisa coba baca bukunya, itu salah satu buku yang menarik juga menurut aku ya teman-teman. Rule of money berikutnya. Jadi di masa sekarang ini yang namanya atensi publik itu sama dengan money teman-teman. Jadi attention sama dengan uang. Kenapa aku bisa bilang demikian? Itu karena di era modern ini itu uang itu mengikuti kemana atensi ada teman-teman. Jadi contoh nih, ada satu atlet yang terkenal banget, teman-teman pasti tahu LeBron James dong. Oh, kita tahu kalau dia emang super duper kaya. Tapi setelah dibandingin teman-teman, bahkan penghasilan dia dari main NBA jadi atlet kalah besarnya dibandingkan penghasilan dia dari melakukan yang namanya endorse, melakukan iklan, brand deal atau semacamnya teman-teman. Jadi yang bisa kita lihat di sini adalah di zaman sekarang itu attention sama dengan uang. Dengan dia kan adalah seorang atlet yang luar biasa skillnya teman-teman. Terus dia juga terkenal. Jadi dia dapat banyak atensi publik. Nah, dengan ada atensi publik itu, bahkan brand-brand itu berani bayar dia sangat mahal demi brand-brand tersebut bisa mendapatkan attention publik juga teman-teman. Jadi brand-brand tersebut berani bayar mahal untuk melakukan marketing teman-teman. Kemudian salah satu contohnya juga ada waktu itu atlet sepak bola yang terkenal banget, teman-teman pasti tahu Pele ya. Nah jadi beliau pernah dibayar oleh satu brandnya tuh cuman suruh dia pas lagi di tengah lapangan dia ikat tali sepatu teman-teman. Jadi dengan dia ikat tali sepatu itu semua mata, ratusan mata atau ribuan mata tertuju ke dia. Kemudian juga kamera disorot sana sini. Akhirnya semua orang tahu sepatu apa yang dipakai oleh Pele itu teman-teman. Itu merek Puma ya kalau nggak salah teman-teman. Dengan mereka melakukan hal itu, mereka jadi dikenal oleh masyarakat luas dan itu bisa digunakan untuk marketingnya mereka teman-teman. Nah, jadi bisa kelihatan kan bahwa attention itu sama dengan uang teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa meraih attention public, itu sama dengan kita bisa menghasilkan lebih banyak uang teman-teman. Makanya teman-teman juga bisa perhatiin kan kalau misalnya di luar sana orang yang memiliki channel YouTube yang followernya jutaan, pasti rata-rata mereka bisa menghasilkan uang banyak banget. Itu karena attention sama dengan uang teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan attention public, tapi
kalau bisa untuk hal yang positif ya teman-teman. Itu juga bakal menjadi lebih banyak uang buat teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir, rule of money yang terakhir, yaitu uang tidak bisa membeli semua hal teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, uang itu bukan segalanya. Cuman segalanya itu perlu uang ya teman-teman. Dan kemudian juga hampir semua keputusan yang kita ambil, pasti rata-rata semua hal itu berkaitan dengan uang teman-teman. Hampir segala keputusan yang ada di hidup kita, itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan uang. Jadi uang itu emang penting, emang uang itu nggak bisa membeli semua hal teman-teman. Ada juga beberapa hal yang nggak bisa dibeli oleh uang. Tentunya misalnya kesehatan, atau waktu, atau kebersamaan, kemudian kekeluargaan, kemudian kebahagiaan. Jadi emang uang itu bukan segalanya juga teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita bijaksana dalam melakukan uang kita boleh memprioritaskan uang, tapi jangan sampai kita menjadi budak oleh uang teman-teman. Jadi kita boleh berambisi ingin mengumpulkan banyak uang, tapi kalau bisa uang itu jangan sampai di nomor satu kan, sampai kita menghalalkan segala cara, dan kita juga memprioritaskan sampai kita lupa sama kesehatan, lupa sama diri sendiri, lupa sama keluarga kita. Jangan sampai begitu ya teman-teman. Nah, sekian adalah pembahasan tentang beberapa hukum mengenai uang. Sebenarnya hukum mengenai uang masih ada banyak lagi ya. Ada rules of money itu ada banyak banget. Mungkin aku nanti akan coba dibahas di video-video berikutnya. Bahkan aku juga pernah baca satu buku yang namanya Rules of Wealth. Di situ ada banyak banget hukum tentang uang teman-teman. Teman-teman kalau misalnya tertarik bisa coba baca buku yang itu juga. Itu juga salah satu buku yang menarik ya teman-teman. Aku juga baru beresin buku. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian aku udah taruh link sosial mediaku di sebelah sini, teman-teman bisa add. Bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa add sosial mediaku, feel free to connect. Kemudian juga teman-teman boleh memberikan saran dan masukan. Teman-teman boleh kasih like video ini kalau teman-teman suka, bisa kasih dislike kalau misalnya teman-teman nggak suka. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa share video ini ke teman-teman dari kalian supaya video ini bisa membantu lebih banyak orang lagi untuk mencapai yang namanya literasi keuangan atau financial freedom. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.